Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Paskah. Coba beri salam dulu kiri kanan depan belakang. Selamat hari Paskah. Tuhan Yesus sudah bangkit. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari Paskah adalah hari kemenangan bagi orang-orang Kristen, bagi orang-orang percaya. Semua peserta live streaming yang sedang menyaksikan juga hari ini, saya ingin mengucapkan selamat hari Paskah. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin Bapak Ibu pernah mendengar cerita kisah bagaimana orang mati dibangkitkan. Ya, ini bukan merupakan satu dongeng, tetapi betul-betul saudara mungkin sudah pernah mendengar cerita apakah teman, sahabat. Tetapi saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada orang-orang yang pernah dibangkitkan dari kematian. Bapak Ibu bisa memeriksa kisah bagaimana anak janda di Sarfat, ya, yang juga saudara sudah mati, tetapi Tuhan memakai hambanya Nabi Elia membangkitkan. Demikian juga anak perempuan Sunem. Perempuan Sunem ini tadinya tidak bisa punya anak, tetapi Tuhan sungguh memberkati, mengurapi saudara, dan melalui Nabi Elisa, anak perempuan Sunem ini juga dibangkitkan. Dan kisah dalam perjanjian baru yang sangat terkenal sekali, yaitu Lazarus, yang sudah ada di dalam kubur 4 hari. Saudara-saudara sekalian, ada orang yang baru mati beberapa jam. Dokter menyatakan, wah ini udah mati nih, ya. Tapi beberapa jam kemudian bangkit, itu namanya mati suri, saudara ya. Tetapi kalau sudah lebih paling sedikit 3 hari. Itu sebabnya mengapa Yesus mati harus 3 hari. Supaya betul-betul saudara kita meyakini bahwa Yesus mati bukan mati suri, tapi betul-betul mati sungguhan. Amin saudara ya. Kalau beli daging mah ini dimasaknya well done, mateng banget nih ya. Mati betul-betul. Lazarus mati dalam kubur ada 4 hari. Tetapi kemudian saudara, walaupun mayatnya sudah mulai berbau busuk, tetapi Yesus membangkitkan Lazarus dari dalam kubur. Lalu kemudian Yesus juga pernah membangkitkan anak janda di Nain. Sudah digotong saudara, udah mau dibawa ke pekuburan. Berjumpa dengan Yesus, Yesus juga membangkitkan. Tetapi tidak semua orang mati harus bangkit, betul saudara ya? Karena ada waktu manusia lahir, ada waktu manusia hidup, ada waktu manusia juga mati. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka semua yang tercatat di dalam Alkitab yang sudah mati dan pernah bangkit dari kematian, satu hari pasti mereka mati lagi dan tidak pernah saudara-saudara sekalian hidup selama-lamanya di dalam jasad mereka. Hanya Yesus yang mati, 3 hari kemudian bangkit dan hidup selamanya. Amin. Setelah menampakkan diri kepada ratusan pasang mata 40 hari. Saudara-saudara sekalian, setelah itu Yesus naik ke surga. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, setelah hari Paskah 40 hari kemudian kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Amin. Setelah Yesus naik saudara 10 hari kemudian, itulah hari turunnya Roh Kudus, Pentakosta. Disebut hari ke-50. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya, orang Kristen sungguh menghargai, menghormati hari-hari raya penting ini. Dan kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Kebangkitan Kristus akan menjadi hidup dan lebih berkuasa kepada setiap pribadi, saudara. Bukan hanya sebagai satu pengetahuan, tetapi sebagai satu perjumpaan secara pribadi jika kita meresponinya secara tepat. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman khotbah Paskah dengan judul The Right Responses. Bagaimana kita memberikan respon yang tepat terhadap kebangkitan Kristus. Mari kita melihat yang pertama, sudah kita harus meresponinya dengan hidup di dalam ketekunan. Ketekunan pasti membuahkan hasil.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat penemuan-penemuan di dunia ini, termasuk listrik, telepon, komunikasi, alat-alat yang luar biasa yang kita bisa jumpai, itu karena ada orang-orang yang tekun. Membuat satu penyelidikan, percobaan sampai berhasil. Mari kita melihat saudara sekalian ketekunan dari para wanita yang dicatat di dalam Markus 16 ayat yang kedua, dikatakan di dalam firman Tuhan, dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Pagi-pagi benar, sebelum matahari terbit. Diperkirakan saudara antara jam 4, jam 5 pagi. Padahal kalau saudara melihat sebelumnya, wanita-wanita ini capek sekali loh. Ya. Mereka saudara mengiringi Yesus di perjalanan Via Dolorosa, jalan salib. Sudah sementara murid-murid Yesus yang lain laki-laki meninggalkan Yesus. Semua ketakutan, Yesus ditangkap, Yesus dipukuli, dicambuk, dituduhkan sebagai penjahat. Saudara-saudara sekalian, seperti banyak orang ketika kita punya teman, sahabat, ada urusan dengan hukum, diadili, masuk sudah mungkin di penjara. Wah, ada banyak yang memilih, udahlah pura-pura gak kenal aja ya. Nanti takut dihubung-hubungkan. Saudara, murid-murid Yesus semua meninggalkan Yesus. Tapi wanita-wanita ini walaupun tubuhnya, fisiknya lebih lemah, tapi mereka berjalan mengikuti Yesus, mereka tidak takut. Saudara, sampai Yesus disalib dari jam 9, saudara-saudara sekalian, sampai jam 12 siang. Terjadi kegelapan yang luar biasa jam 12 itu. Saudara, ini bukan peristiwa gerhana matahari. Karena tidak ada gerhana matahari 3 jam. Tetapi itulah saudara bagaimana Allah yang menciptakan alam semesta. Menyatakan turut berkabung. Matahari sebagai alat penerang yang terkuat terbesar. Saudara berkabung. Tidak mengeluarkan sinarnya. Selama 3 jam. Jam 3 sore. Yesus berteriak, ya Bapa, aku menyerahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Dan dia menghembuskan nafasnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bagaimana selama penyaliban itu, berarti 6 jam wanita-wanita ini ada di bawah salib. Ada satu murid Yesus yang juga akhirnya berada di bawah salib. Siapa namanya? Yohanes. Sementara yang lain tidak ada satupun. Bapak Ibu Saudara sekalian, berarti lelah sekali. Dan kalau sudah perhatikan dikatakan di dalam Markus 15 ayat 47. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Wah, berarti sudah benar-benar sampai diturunkan dari salib. Lalu kemudian Yusuf Arimatea, seorang yang kaya sudah ya. Dia minta mayat Yesus dan dikuburkan di kubur yang sebetulnya milik keluarganya. Di dalam goa, dari satu kubur yang ada tamannya. Sudah kalau pergi ke Israel, kita akan dibawa ke tempat di mana goa di dalamnya dulu kubur Yesus ada di situ. Di sekelilingnya ada taman. Bapak Ibu Saudara, di situ ada tulisan, He is risen, He is not here. Dia sudah bangkit, dia tidak ada lagi di dalam kubur. Amin. Dan sudah sekalian dikatakan pagi-pagi benar. Berarti wanita-wanita ini istirahatnya pendek sekali ya. Ada berapa banyak kita banyak sekali alasan. Aduh aku capek, habis kerja, habis begini, begitu. Waduh banyak sekali. Tapi lihat saudara, saya belajar dari ketekunan para wanita. Para wanita ini pagi-pagi sekali sudah pergi ke kubur. Membawa rempah-rempah untuk meminyaki Yesus. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya tidaklah heran. Sudah ini alasan yang sangat kuat, ketekunan
ketekunan para wanita membuat Yesus menampakkan diri mula-mula kepada Maria Magdalena. Itu dicatat di ayat 9 Markus pasal 16. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu. Itu sebabnya kenapa orang Kristen beribadahnya hari Minggu, ya, bukan hari Sabtu. Saudara, di dalam gereja mula-mula setelah Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu, itulah hari kebangkitan. Kita merayakannya dengan ibadah pada hari Minggu. Amin. Ya, jadi saudara bisa memberi penjelasan kalau ada orang bilang, kenapa kamu ibadah kok Minggu bukan hari Sabat? Nah, ini sudah ya, karena ini mengingatkan kebangkitan Kristus. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, seorang wanita bukan murid tergabung dalam 12 murid Yesus, bukan. Tapi saudara, sampai Markus menyebutnya sebagai seorang yang pernah diusir dari dalam dirinya 7 setan. Berarti wanita ini dulu pernah memiliki satu kehidupan yang kelam, gelap, ya, dirasuk oleh 7 setan. Ketekunan. Saudara-saudara sekalian, membuahkan hasil. Nama Maria Magdalena akan terus tercatat di sepanjang sejarah dan akan terus diberitakan. Mengingat bagaimana ketekunan membuahkan hasil yang luar biasa. Bagaimana kita mengaplikasikan di dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus pernah menceritakan satu ilustrasi mengenai mempelai Kristus. Gereja Tuhan, ada yang bijaksana, ada yang bodoh katanya ya. Bukan bodoh secara intelek. Saudara-saudara sekalian, kisah ini tercatat di dalam Injil Matius pasal 25. Mengapa saudara 5 wanita ini disebut bijaksana? Sebab sudah menyambut sang mempelai. Mereka membawa pelita. Pelita yang menyala. Saudara, wanita yang bodoh, 5 wanita yang bodoh juga membawa pelita. Tetapi apa yang membedakan? Wanita yang bijaksana ini membawa pelita yang menyala. Dan mereka membawa cadangannya. Saudara-saudara sekalian, kalau sudah baca Matius pasal 25. Bagaimana 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh, lama nunggu kok mempelai gak datang-datangnya. Lalu tertidur sambil pelitanya tetap menyala. Tengah malam dikatakan, mereka mendengar orang berseru, mempelai laki-laki datang. Waduh, kaget, udah mati pelitanya. Saudara, ini satu gambaran yang jelas sekali. Bagaimana dulu orang Yahudi, pernikahannya itu saudara sering dilakukan tengah malam. Ya, nggak ada pemberitahuan pasti hari ini jam ini seperti sekarang, nggak ada. Jadi saudara-saudara sekalian, maka mempelai wanita itu harus bersiap-siap. Sudah tahu waktunya, kira-kira bulannya, harinya, jamnya, tidak tahu. Bukankah ini satu gambaran? Kita sudah tahu bahwa Yesus pasti akan datang kembali. Amin. Dan kita tahu bahwa hari-hari inilah hari penantian itu. Mari saudara, kita jangan menjadi seperti 5 gadis yang bodoh. Itu menggambarkan anak-anak Tuhan pergi ke gereja. Ada pelita, ada firman, ada Roh Kudus. Tetapi saudara, ketika kemudian bangun kembali dari tidur karena rasa lama ya. Berapa banyak orang Kristen jadi suam. Berapa banyak orang Kristen terseret oleh keduniawian. Hidup dalam hawa nafsu kedagingan. Membawa pelita, minyak, tapi kemudian mati. Rohani itu kalau nggak dijaga bisa mati lu saudara. Sudah bisa berkata dulu saya melayani lu. Guru sekolah minggu ikut paduan suara. Waduh dulu saya aktif. Sudah, kekristenan jangan kekristenan monumen. Dulu hanya diingat. Tetapi kekristenan adalah satu perjalanan. A success is a journey.
Satu perjalanan yang terus menerus. Itu sebabnya saudara sekalian kita membaca Matius 25. Menjadi peringatan bagi kita semua. Termasuk bagi saya hamba Tuhan. Ada banyak hamba Tuhan berhenti di tengah-tengah perlombaan iman. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, lihatlah akhir hidup mereka. Bukan hanya awal dan pertengahan, tapi akhir hidup mereka. Sudah mari kita melihat apa yang dilakukan oleh 5 wanita bijaksana ini. Matius pasal 25 ayat 4. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ayat 8, gadis-gadis yang bodoh itu berkata kepada gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Perbedaannya adalah saudara, 5 gadis bodoh ini tidak membawa cadangan minyak. Cadangan minyak hanya dimiliki oleh 5 gadis bijaksana. Tidak bisa di-share. Ini bicara apa saudara? Jawabannya ada pada ayat 13. Matius pasal 25. Coba sebelum saya lanjutin khotbah, saudara kalau dengar firman jangan kayak di sofa gitu. Itu bikin saudara ngantuk. Coba duduk agak tegak. Ya, saya lihat dari sini saya bisa lihat cara saudara dengar firman. Santai. Aduh sebentar kena AC kelihap tidur. Itu sudah gambaran sudah tidak berjaga-jaga. Betul? Coba semua duduknya tegak coba. Yang selender-selender disenggol. Cik, koh. Ya, gadget masukin semua. Gadget lebih penting saudara dari khotbah, kecuali saudara gadgetnya benar-benar buka ayat. Tapi kalau enggak, itu sikap yang tidak berjaga-jaga, sikap yang lalai, ya, yang ngantuk-ngantuk sampai senggol aja, ya. Kalau perlu suruh ke kamar mandi dulu, ya, cuci muka. Coba saudara lihat, ini firmannya benar-benar sudah kita bisa saksikan ini. Tidak semua orang ke gereja masuk sudah di dalam kerajaan Allah. Tidak semua. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, cadangan minyak itu berbicara ketekunan. Berjaga-jaga. Satu kehidupan yang berjaga-jaga. Wahyu pasal 3 ayat 3 firman Tuhan berkata, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang padamu. Sikap berjaga-jaga, tekun. Saudara-saudara sekalian, itulah sungguh-sungguh kita lakukan dalam hidup ini. Kerohanian itu harus dijaga. Api rohani itu kalau sudah tidak jaga itu bisa padam. Bagaimana caranya saudara menjaga? Saudara tetap ada di dalam satu komunitas yang menjaga api rohani saudara. Ibadah tidak cukup sudah seminggu sekali. Di gereja ini ada doa puasa, hadir sudah hari Sabtu jam 10. Bu saya kerja, datang sudah hari Rabu pagi. Ada ibadah doa pagi jam 6 sampai setengah 8. Setelah itu saudara pergi bekerja. Ada menara doa, saudara bisa pilih waktunya. Dari jam 6 sampai jam 10 malam. Saudara bisa pilih Senin sampai Jumat. Pilih. Saudara-saudara sekalian, bulan lalu kami memulai ibadah doa semalam suntuk. Jam 10 malam sampai setengah 5. Orang lagi ngantuk-ngantuknya, kami menyembah Tuhan. Nggak ada yang ngantuk. Karena semua dilakukan saudara sungguh-sungguh di dalam satu komunitas. Jam 10 sampai jam 1 berhenti break.
Kalau ada yang gak kuat mau pulang silahkan. Kalau gak terus langsung sesi 2 sudah kita memuji Tuhan. Ada yang sharing doa kelompok, gak ada yang ngantuk. Bapak Ibu Saudara, mari kita melakukan semua upaya apa aja. Membuat kita alert, membuat kita berjaga-jaga. Sebab jika tidak, sudah mengantuk secara rohani, akhirnya padam dan mati secara rohani. Dan ketika dia datang secara tiba-tiba, saudara membaca itu di dalam Matius pasal 25. Waktu 5 wanita yang bodoh itu menggedor-gedor pintu itu. Sudah dikatakan di dalam ayat yang ke-11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari manapun akan saatnya untuk dia boleh datang. Bapak Ibu sudah ketekunan. Harus menjadi respon. Yesus sudah bangkit. Dan dia berjanji dia pasti akan datang kembali. Mengangkat kita di atas awan-awan. Amin. Itu sebabnya kita harus tekun. Ketekunan seringkali menjadi hasil dari ujian iman. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Sudah persoalan yang datang dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata itu menjadi satu ujian terhadap iman kita. Jangan ketika persoalan datang kita malah mundur dari ibadah, mundur dari pelayanan, mundur dari pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan berkata ujian akan iman itu akan menghasilkan ketekunan. Ada orang yang baik kok sakit, orang yang gak baik kok enak hidupnya. Lalu kemudian kita iri hati, kita marah. Lalu kemudian hasilnya apa? Udah saya gak mau lagi ke gereja. Waktu uang saudara ditipu, tidak dibayar saudara oleh mungkin rekan Kristen. Wah sudah juga kecewa. Sudah orang Kristen bisa mengecewakan, hamba Tuhan bisa mengecewakan, masih manusia. Tetapi mari kita sungguh tetap bertekun di dalam iman. Iman kita kepada Kristus. Amin. Setiap orang percaya harus tekun sampai akhir. Ibrani 10 ayat 36 sampai 37. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Amin. Sudah mari kita meresponi kebangkitan Kristus dengan hidup tekun. Saudara boleh bergabung dengan family cell, komunitas yang kecil. Itu mendorong sudah saling mendoakan, saling share, saling menguatkan. Setiap hari Selasa di tempat ini ada family cell. Jam 7 sampai jam 9. Sudah satu kelompok sudah bisa sharing, bisa saling menguatkan, mendoakan. Mari Bapak Ibu, hari-hari yang semakin mendekat. Mari kita meresponi hidup tekun. Baca Alkitab tiap hari dengan tekun. Amin. Tiap hari. Supaya apa? Supaya kerohanian kita dijaga. Kerohanian kita kuat. Memiliki nutrisi. Sehingga ketika ada virus-virus datang. Itu membedakan saudara ya secara jasmani. Zaman sekarang virus banyak sekali. Tapi kalau antibodi saudara kuat. Virus yang sama bikin satu orang mati sakit. Yang ini loh kok tetap sehat. Apa yang membedakan? Karena yang satu antibodinya kuat. Mari kita memiliki antibodi rohani sudah. Amin. Ketekunan pasti membuahkan hasil. Sekarang mari kita melihat respon yang kedua adalah iman.
iman memindahkan gunung. Mari kita melihat bagaimana reaksi murid-murid pada saat mendengar berita dari para wanita, Yesus sudah bangkit loh. Bagaimana reaksi mereka? Markus 16 ayat 11. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, yaitu oleh Maria Magdalena, mereka tidak percaya. Bayangin sudah, murid-murid Yesus hidup bersama Yesus 3 tahun. Bahkan Yesus sudah bilang anak manusia akan menyerahkan nyawanya. Tapi 3 hari setelah itu bangkit. Tetap gak percaya. Ya, itu dableknya orang gitu ya. Sudah dengar khotbah, sudah dengar kesaksian. Tetap gak percaya. Nah, Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Ketika mereka sedang makan dan ia mencela. Ya, tinggal 11 karena Yudas Iskariot menjual Yesus. Akhirnya dia bunuh diri. Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Sulit sekali ya buat percaya. Itu sebabnya kemarin Pak Hani sharing. Saudara kalau setiap hari Minggu atau hari yang lain harus memiliki sasaran pergi ke gereja, bukan hanya ibadah. Sasarannya adalah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Amin. Saudara di sini kalau ada yang lagi pacaran, coba. Saudara kalau mau wakuncar waktu kunjung pacar, apakah itu kewajiban? Ya udahlah, kamu ke rumah pacar apa? Ya asal ketemulah. Apa begitu? Oh enggak ada. Ya. Kalau saudara benar-benar jatuh cinta, waktu kunjung pacar, waduh udah pakai parfum, pakai baju, semuanya sudah persiapkan. Sudah menikmati pertemuan itu. Bagaimana sudah ketika kita ketemu sama Tuhan, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kalau itu sasaran saudara, Tuhan saya ke gereja berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Maka nyanyi sungguh-sungguh. Amin. Ya, menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Doa sungguh-sungguh. Dengar firman, dibuka matanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, benar-benar kita berupaya. Supaya apa? Berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Saudara tidak sedang gereja-gerejaan. Action. Udah pokoknya paling penting udah ke gereja kok. Tidak. Amin saudara. Sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara penting sekali iman ini. Untuk apa? Untuk bisa bertumbuh. Saudara-saudara sekalian, Thomas tidak percaya sebelum dia melihat dan cucukkan jarinya ke dalam bekas paku. Dan Yesus berkata, berbahagialah setiap orang yang percaya walaupun tidak melihat. Amin. Saya tidak pernah berjumpa melihat Yesus secara pribadi, gak pernah. Tapi saya percaya benar-benar bahwa dia sudah mati, dia sudah bangkit pada hari yang ketiga. Dia ada di surga, dia juga mau tinggal dalam hati kita. Dan dia mau benar-benar datang kembali. Amin saudara. Iman itu harus dipelihara dan dipertahankan sampai akhir. Ada banyak orang yang setengah jalan, ada banyak orang yang gagal. Contohnya kita bisa lihat di Alkitab orang seperti Yudas. Sudah menjadi murid Yesus, dipercaya jadi bendahara, tapi menjual Yesus. Ada rekan kerja Paulus namanya Demas, melayani sungguh-sungguh, memuridkan. Tetapi kemudian hidup dunia lebih menarik buat dia. Demas meninggalkan Paulus, meninggalkan pekerjaan Tuhan. Ada saudara ayat-ayat contoh-contoh. Sudah baca di dalam kitab Wahyu, berjagalah supaya namamu jangan dihapus dari buku kehidupan di surga. Jika Bapak Ibu Saudara dan saya tidak memelihara dan mempertahankan sampai akhir, saudara-saudara sekalian, kita tidak mungkin akan bisa mempertahankan iman keselamatan itu. Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu
karena besar upah yang menantinya. Ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Amin. Iman yang harus diperjuangkan. Saudara, kehidupan kita ini satu perlombaan iman. Berjuang sampai akhir. Firman Tuhan berkata, puji Tuhan, kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri. Kalau di sini ada yang saudara merasa mundur karena apa? Kecewa. Udah doa minta kaya, enggak kaya-kaya. Udah doa minta suami tobat, enggak tobat-tobat. Udah doa minta rumah tangga dipulihkan, enggak pulih-pulih. Udah doa minta sembuh, enggak sembuh-sembuh. Wis percumalah. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kita mau mengoreksi diri. Iman itu harus dipelihara. Iman pun harus bertumbuh. Seperti biji sesawi yang kecil sekali bisa masuk ke dalam kuku kecil banget. Tapi harus bertumbuh. Saudara, sehingga kemudian kalau bertumbuh itu bisa besar, lebih besar dari pohon sayuran manapun katanya. Inilah iman yang memindahkan gunung. Matius 17 ayat 20. Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tidak ada yang mustahil bagimu. Amin. Hari ini sudah membawa gunung persoalan apa? Firman Tuhan berkata, jangan tidak percaya. Kalau kamu punya iman seperti biji sesawi, as mustard. Tidak kecil terus, 20 tahun yang lalu segini. Sekarang segini. Bu, saya tidak berubah seperti Yesus dulu, sekarang tidak berubah. Pancet, nggak boleh. Yesus tidak berubah kasihnya, kuasanya. Karena dia adalah Tuhan. Tidak berubah, amin. Tapi kita adalah manusia yang harus terus berubah. Perubahan itu memang menyakitkan. Coba saudara yang badannya overweight, lalu suruh berubah, apa enggak menyakitkan? Biasanya lihat donat kepingin, ya, lihat bakmi kepingin, lihat bakso pingin, ya. Lihat kerupuk, waduh udah kepingin. Apalagi lihat rawon, wah semua kepingin. Lihat kue tat, semua kepingin. Terus dokter bilang, kalau bapak, ibu terus gaya hidup begitu, ya, udah sebentar lagi, udah bisa diramal lah, tidak lama. Harus berubah, gimana? Diet, kalau perlu beli plakban itu, ya. Atau ilmu yang paling gampang, yaitu menggeleng-gelengkan kepala. Ci makan, oh enggak. Kau makan, oh enggak. Ya, itu ilmu yang paling bagus sudah ya. Berubah itu sakit loh, betul enggak? Saya ingat dulu papa saya sudah darah tinggi. Ya, sampai sembunyi-sembunyi. Senangnya itu minum ciu. Papa saya itu kan orang totok. Minum ciu. Lalu suka makan ikan, segala macam ikan termasuk ikan asin. Jadi sampai taruh di pinggir-pinggir. Ya, nanti mama saya nggak ada, nyolong-nyolong. Waduh. Sudah menyakitkan berubah itu. Nanti dokter periksa, kenapa ini tetap tinggi? Mama saya bilang, udah diet. Gak mungkin ini hasil ini membuktikan. Gak taunya diperiksa ranjangnya, waduh. Macem-macem asinan ada, ikan asin ada ya. Yang macem-macem yang makanan itu, minuman ada di situ. Kayak punya lemari sendiri saudara, rahasia. Bapak Ibu Saudara, berubah itu gak enak. Betul gak? Berubah itu menyakitkan. Tetapi saudara sekalian, firman Tuhan berkata, biji gandum itu harus jatuh ke dalam tanah dan mati. Baru dia akan bertumbuh. Biji sesawi itu harus ditanam, baru dia bisa tumbuh. Baru iman seperti biji sesawi itu bukan kecil. Iman yang udah bertumbuh baru bisa memindahkan gunung. Amin, sudah harus bertumbuh. Dan firman Tuhan berkata iman hanya bertumbuh karena pendengaran akan firman.
Happy Family itu menyediakan semua sarana. Saudara mau dengar lensa firman, ada 600-an tuh lensa firman 3 menitan. Saudara mandi, pasang aja. Terus muter sendiri lu saudara. Saudara mandi 15 menit, ganti terus mungkin 5-6. Saudara ada di mobil, saudara bisa pasang. Saudara bisa lihat di gadget www.hfc.id. Bisa dengar khotbah seperti ini, banyak sekali. Banyak sarana untuk menumbuhkan. Di gereja ini ada kelas training, basic training, Holy Spirit. Di kelas ini ada kelas untuk pemuritan wanita. Supaya bisa mengajar sebagai istri, sebagai ibu. Aduh semuanya loh. Sudah bertumbuh secara doktrin, ada STT Happy Family, ada certificate program. Coba, kurang apa saudara? Tapi masalahnya apakah kita mau? Semua sarana udah, tinggal apakah kita mau bertindak. Untuk di dalam diri kita ada perubahan. Sekarang yang ketiga, respon yang tepat. Setelah kita saudara memiliki ketekunan terus menerus. Jangan pernah bilang kalau ibadah, gitu-gitu aja ya. Kalau saudara bilang gitu-gitu aja mulai hari ini gak usah makan. Makan pun gitu-gitu aja kan. Betul ya? Tapi gitu-gitu aja itu penting. Saudara sekarang ada orang yang sakit gak mau makan, dokter yang harus makan. Kalau gak makan dari mana ada kekuatan? Kadang-kadang sudah harus dipaksa. Sehingga dengan demikian ketekunan membuahkan hasil. Kita terus tekun baca Alkitab, aduh bosen ya. Ada yang ikut Bible Club udah 1 puter. Duh bosan, udah berhenti dulu, cuti. Sudah berani ya cuti baca firman, cuti melayani Tuhan. Kalau Tuhan bilang begini, nak aku tak cuti ya memberkati kamu. Gimana sudah perasaan sudah? Oh Tuhan jangan sertai aku terus berkati aku terus 24 jam. Tuh, sudah kita lihat modelnya kita. Kita mau yang baik, mau yang enak. Tapi kita tidak melakukan bagian kita. Itu sebabnya yang terakhir, respon yang tepat dari kebangkitan Kristus adalah tanggung jawab. Coba katakan, tanggung jawab. Tanggung jawab. Saudara bisa hidup itu karena ada orang tua yang bertanggung jawab loh. Coba saya punya orang tua gak bertanggung jawab, saya gak berdiri di sini. Benar gak sudah? Ada orang-orang yang bertanggung jawab. Tuhan mau sudah setelah kita terima keselamatan, kita mengambil tanggung jawab itu untuk memenangkan jiwa. Tidak sibuk dengan diri sendiri. Bagaimana kalau orang tua sudah melahirkan, mendidik, membesarkan, menyekolahkan anak. Tapi sampai udah nikah, udah punya anak, masih uangnya minta terus sama orang tua. Gimana? Ini adalah disaster. Ini adalah satu kemalangan yang luar biasa. Seharusnya apa? Anak setelah disekolahkan, setelah semuanya disiapkan, anak bisa kerja dan besok-besok bilang, "Pa, Ma, ini Sinyo atau saya ada uang, papa pergi berlibur ya sama mama." Wah, luar biasa. Betul tidak saudara? Dulu diberi, sekarang harus memberi. Tanggung jawab. Setelah Yesus mati memberikan hidupnya, nyawanya, kita tidak minta terus. Kita harus berkata, Tuhan, what shall I do? Apa yang harus saya perbuat? Engkau sudah berkorban bagiku. Tanggung jawab. Mari kita melihat sudah bagian kita adalah memberitakan Injil. Saya menyampaikan semua ini dasarnya dari Markus pasal 16 ya. Nanti sudah pelajari lagi. Markus 16 ayat 15. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Aduh udah jelas banget. Sudah itu adalah tanggung jawab kita sudah diselamatkan menerima Yesus. Share it. Bagikan, ceritakan, saksikan, beritakan Injil, pergi katanya ke seluruh bumi.
Bukan berarti saudara kita harus tinggalkan keluarga kita, pekerjaan kita. Bukan, tidak selalu harus begitu. Pergi dari cara hidup yang fokusnya hanya mementingkan diri sendiri. Supaya saya diberkati, supaya keluarga saya, supaya saya. Aduh, Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan membawa kita satu perintah untuk kita mengemban tanggung jawab. Hanya orang dewasa yang bisa melakukan tanggung jawab. Walaupun saudara badannya gede, tapi kalau saudara tidak mengemban tanggung jawab, saudara tidak dewasa. Anak-anak, betul gak saudara? Saudara pernah melihat ada orang gede, tapi gak bisa melakukan tanggung jawab apa-apa. Idiot. Ya. IQ-nya waktu diperiksa saudara cuma 40. Ya gak bisa. Sekolah gak bisa, apa gak bisa, pakai baju bisa. Gede, waktu ketemu saya, waduh ganteng ya. Tapi begitu ngomong, wah saya tahu ini idiot. Ya sudah, mamanya harus kasih makan seumur hidup. Harus ada coach, ada pembina menjaga seumur hidup. Anak-anak, so kalau orang tua punya anak begini gimana? So gak mungkin, kamu harus dagang sendiri, kamu kerja sendiri, gak mungkin. Ya, sudah tahu bahwa dia tidak bisa menjalankan tanggung jawab. Secara rohani berapa sedih hati Tuhan. Melihat anak-anak Tuhan gede badannya. Tapi rohnya kerdil saudara. Tidak bisa menjalankan tanggung jawab. Hidupnya masih sibuk dengan diri sendiri, dengan luka-luka di dalam dirinya. Dengan segala keinginan, kedagingan dan hawa nafsu. Pergi dari cara hidup mementingkan diri sendiri. Firman Tuhan berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dan Tuhan berjanji, dia akan melakukan bagiannya. Bagi kita yang bertanggung jawab melakukan bagian kita. Lihat sudah, bagian Tuhan adalah bekerja meneguhkan firman dengan tanda-tanda yang menyertai. Mari kita melihat. Ayat 20 Markus 16. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Mujizat itu bukan hebatnya hamba Tuhan. Mujizat itu adalah bagian Tuhan. Bagian saudara dan saya adalah berdoa. Aduh hebat ya orang itu. Salah loh saudara. Kita sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan. Markus 16 ayat 17. Mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Amin. Bapak Ibu, mari kita, kalau kita sungguh sudah menjaga hidup kita dengan tekun. Masukkan firman dengan tekun, beribadah dengan tekun, berdoa dengan tekun. Iman kita terus bertumbuh. Maka ketika kita melakukan tanggung jawab kita harus percaya, pede. Amin. Sudah punya modal. Bagian mujizat adalah Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya diminta jemaat. Bu Agnes mau doain teman saya. Tapi bukan Kristen. Saya bilang gak apa-apa. Asal yang didoakan mau gak? Mau Bu, dia tahu Ibu Agnes sering lihat live streaming, sering lihat lensa firman saya kirimin, dia senang, dia mau. Oke. Saya datang, bukan Kristen. Ada suaminya, ada keluarganya, saya bilang mau didoakan. Kalau saya berdoa, saya harus berdoa di dalam nama Yesus. Mau Bu, saya doa. Ya udah, bagian saya berdoa kan. Firman Tuhan berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Amin. 2 hari kemudian saya dapat berita. Puji Tuhan. Bu, orangnya sudah pulang dari rumah sakit. Setelah pemulihan ini dia mau ke gereja. Amin. Apa saya hebat? Enggak. Dokter juga berperan kan. Tapi saya percaya tanda ini menyertai orang percaya.
Kemarin datang kepada saya satu keluarga, Bu, papa saya ini penuh dengan susuk-susuk. Udah bukan susuk-susuk, AI susuk bukan ya. Udah pasang segala macam tuh. Saya nggak bilang, oh ya nanti tunggu ya, ini dulu, enggak. Ayo semua percaya ya. Pak Gari bentengi, tutup bungkus semua dengan kuasa darah Kristus. Om minta ampun ya, udah pasang susuk-susuk. Iya, udah stroke. Dan dukun yang pasang susuknya udah mati. Biasanya orang kan gimana, sudah pasang susuk mau keluarin susuk harus lewat apa? Dukun. Dukunnya nggak mati gimana? Dia pun nggak mati-mati loh. Tapi kita orang percaya, tolak semuanya itu. Amin. Ya, saya doa. Nggak mesti harus wah, doa percaya. Tanda ini akan menyertai orang percaya. Saya pimpin dia walaupun pelol-pelol minta ampun. Dalam nama Yesus, semua susuk-susuk dari kepala, dari mana, kaki, semua dipasangi susuk. Dipatahkan semua kuasanya. Amin, sudah. Bagian kita itu lu cuma percaya. Bukan kehebatan lalu kelilingi cari hamba Tuhan yang hebatnya. Bukan. Tanggung jawab kita berdoa dan percaya. Tanggung jawab Tuhan mengerjakan mujizat itu. Amin. Saya sering didatangi ibu-ibu yang anaknya itu sering jerit-jerit. Malam-malam itu nangis. Oh gampang, doa. Doa aja sudah bisa ikuti. Indra keenam yang masih dibuka. Tutup, ini biasanya di sini nih. Indra keenam ini tutup dalam nama Yesus. Lihat setan-setan, lihat yang lain-lain, tutup. Udah nanti datang lagi, Bu anak saya udah gak nangis. Itu sudah, ini janji Tuhan. Amin. Tanda ini menyertai. Tanggung jawab kita mendoakan, memberitakan Injil. Bagian orang itu mau percaya apa enggak, bukan hebat saya. Roh Kudus bisa melembutkan. Itu sebabnya kalau saudara itu bisa percaya Yesus itu Tuhan, aduh itu anugerah. Ada banyak orang gak bisa percaya. Itu sebabnya kita perlu terus mendoakan. Supaya Tuhan melembutkan hatinya. Supaya semua kuasa-kuasa kegelapan yang masih menutupi matanya dicabut semuanya. Amin. Hari ini kita belajar respon yang benar. Terhadap kebangkitan. Mari kita meresponi dengan hidup tekun. Amin, sudah tekun menanti dia dengan hidup benar. Mari kita sungguh-sungguh meresponi dengan iman yang bertumbuh. Sehingga iman itu bisa memindahkan gunung. Mari kita meresponinya dengan hidup bertanggung jawab. Bersaksi, beritakan Injil, doakan orang-orang untuk sungguh boleh datang kepada Yesus. Amin, Tuhan Yesus berkati.